Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Lapak Horor X Mbah Warmo. Dan di channel ini nanti Mbah Warmo yang akan bercerita. Jadi langsung aja, nggak usah pakai lama-lama. Monggo Mbah Warmo, waktu dan tempat dipersilahkan. Rasanya udah lama banget gue nggak ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah ngasih support, udah ngasih dukungan, dan terima kasih juga buat kawan-kawan yang baru mampir, baru nengokin channel Lapak Horor ini. Ya, tanpa kalian, Lapak Horor itu bukan apa-apa. Dan kali ini ada satu cerita yang pengen gue bagikan ke kawan-kawan semua. Itu tentang salah satu temen kecil gue, namanya Yono. Kita seumuran ya, dan waktu itu kejadiannya tuh waktu kita masih SD, cuman memang kita beda sekolah gitu, beda SD. Cuman kalau masalah main ya, namanya anak kampung gitu ya, kita tuh suka mainnya kemana-mana, apalagi kita itu sama-sama anak kebon gitu. Ya, kita kenal di kebon, kita pun mainnya di kebon situ. Nah, waktu itu tuh lagi musim kelereng. Ya, lagi musim kelereng, dan hari itu secara kebetulan, itu ada dua warga kampung kita, itu yang meninggal hampir bersamaan. Jadi cuman jeda mungkin sekitar setengah jam sampai 1 jam gitu, dan akhirnya warga itu kan harus bikin dua lubang kuburan gitu ya, di satu kuburan. Mereka itu dikuburin di kuburan yang sama, dan udah akhirnya warga pun gotong royong. Mereka ngegali tanah gitu ya. Lubang pertama udah selesai, baru mereka pindah ke lubang kedua. Nah, waktu itu si Yono itu boleh dibilang kayak baru pertama kali gitu ya, dia itu akan menyaksikan proses pemakaman. Entah kenapa ceritanya kayak gimana, gue juga nggak tahu. Cuman kalau kata si Yono, itu tuh dia pertama kali hari itu gitu. Dia itu melihat yang namanya proses pemakaman. Nah, waktu itu sebelum jenazah sampai ke kuburan, dia tuh sempat kepok dulu. Dia tuh main ke kuburan gitu kan. Dia datang ke situ, ngeliat lubangnya gitu, ngeliat oh di sana rame itu. Namanya anak kecil pasti ya merasa tertarik gitu kan. Wah, ada rame-rame nih. Akhirnya dia pun ke sana, dia nengokin. Nah, di lubang yang pertama, di kuburan yang pertama, lahat yang pertama gitu ya, itu tuh dia melihat ada beberapa bola atau bulatan dari tanah kuburan gitu, yang biasa orang sebut dengan nama gelu. Itu tuh fungsinya buat, kalau di muslim ya, di pemakaman muslim itu buat ngeganjal jenazah. Jadi posisi jenazah itu dimakaminya kan miring gitu. Nah, supaya dia nggak oleng dan jatuh, nah di belakangnya tuh suka dikasih ganjal itu, ganjal bulatan-bulatan itu. Nah, waktu itu lagi musim kelereng ya, boleh dibilang si Yono itu salah satu jagonya main kelereng gitu di kampung gitu, yang maksudnya yang seusia gitu ya. Nah, dia tuh melihat bulatan dari tanah gitu ya, dia tuh merasa excited banget. Wah, ini keren banget nih ya, di otak dia. Waktu itu dia bilang cuman, wah ini tuh kelereng besar gitu. Akhirnya dia pun ngambil 3 buah belu yang ada di sana. Semua totalnya itu ada 7, sekitar 7. Nah, itu diambil 3 sama dia, dibawa pulang. Lah, waktu itu kan memang liang lahat yang pertama itu kan udah selesai digali. Warga kan akhirnya konsentrasinya pindah ke liang lahat yang kedua. Nah, di situ sepi, jadi si Yono ngambil pun nggak ada yang tahu gitu. Itu dibawa pulang sampai ke rumah. Nah, sampai di rumah itu cuman nggak diapa-apain gitu, karena kalau pas di jalan sih dia sempat melihatin bagus-bagus gitu ya, tapi pas sampai rumah dia cuma digeletakin aja di pojokan rumah.
di pojokan di bagian luar gitu. Jadi Yono itu dari keluarga yang boleh dibilang biasa aja gitu ya. Keluarga yang sederhana lah. Dia itu bapaknya tukang becak dan ibunya itu kerja kayak serabutan kayak gitu, tapi lebih ke kayak buruh cuci kayak gitu. Nah, pulanglah Yono ke rumahnya. Waktu itu rumahnya masih rumah gubuk kecil gitu di bawah pohon bambu gitu. Nah, dia pulang ke situ. Waktu itu tuh sekitar jam 11 siang. Jadi dia pulang sekolah itu langsung main gitu ya, ganti baju, maksudnya langsung main, terus itu tadi langsung ke kuburan. Nah, waktu itu sekitar jam 11 siang dia itu pulang ke rumah, terus dia makan gitu. Nah, habis makan dia pun entah kenapa ya, kata dia biasanya habis makan dia tuh akan pergi keluar lagi. Cuman hari itu dia tuh ngerasa capek, ngerasa lelah kayak gitu, dan ngerasa ngantuk. Akhirnya siang itu pun si Yono nggak biasanya, tumben-tumbennya dia tuh tidur siang. Udah dia tidur siang kan, bapaknya tuh, ibunya masih kerja, sama bapaknya juga masih di luaran gitu. Nah, sekitar jam 3 atau jam 4 ya, pokoknya waktu asar dari itu bapaknya pulang. Dan bapaknya tuh kaget banget waktu ngelihat si Yono. Awalnya sih bapaknya nggak ngerti, jadi dia masuk gitu kan, assalamualaikum gitu, biasa kebuka kayak gitu. Bapaknya masuk. Nah, di situ ngeliat si Yono tuh lagi makan pakai piring gitu, lagi makan di atas meja. Wah, Yon, makan apa gitu? Makan apa Yon, katanya. Si Yono ditanya kayak gitu cuma diem aja. Terus si bapaknya jadi nanya, woi, ditanya, oh diem aja kayak gitu. Nah, pas yang kedua kalinya itu, si Yono dari tadinya dia makan gitu kan, tiba-tiba dia tuh begini gitu ngeliat bapaknya, mukanya si Yono, dan si Yono tuh cuma ketawa hihihi kayak gitu doang gitu. Nah, ngeliat kayak gitu bapaknya jadi fokus gitu kan, fokus ke apa yang dimakan sama si Yono gitu. Nah, pas bapaknya ngelihat, bapaknya tuh kaget banget, astagfirullahaladzim. Kok ini makan apa gitu? Kamu tuh makan apa? Jadi yang dimakan si Yono itu adalah gelu yang diambil dari kuburan tadi. Ada 3 buah itu ditaruh di piring, dan seolah-olah gitu ya, dia tuh lagi makan itu, makan tanah kuburan itu. Bapaknya kaget banget kan, jelas kan gitu. Langsung diambil, ditarik itu ya, dilemparin piringnya gitu sama bapaknya gitu. Ya, bapaknya terus istighfar kayak gitu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ini kenapa nih gitu. Akhirnya si Yono diangkat gitu kan, dibawa keluar ke samping rumah. Terus kayak gitu dilihatin bener-bener dari atas sampai bawah. Nah, itu dia tuh kayak masih, si Yono tuh masih kayak lagi ngunyah tanah yang tadi dimakan itu gitu. Dia masih ngunyah dengan tenangnya gitu, kayak gitu, dan cuek banget sama bapaknya gitu. Sampai akhirnya bapaknya bingung kali ini mau diapain gitu. Akhirnya sambil digendong lagi, dia tuh ke rumah tetangganya si bapaknya itu. Mas, minta tolong dong mas, ini anak saya kenapa si Yono, kenapa nih, aneh gitu. Dia tuh makan belu katanya. Dia tuh makan belu, terus ya kayak gini jadinya. Nah, sama si masnya itu, sama ditolongin juga. Akhirnya masnya ngundang tetangganya lagi. Nah, waktu itu, nggak beberapa lama setelah itu ada datang kayak ibu-ibu yang bukan ibu-ibu, yang udah nenek-nenek gitu. Udah nenek-nenek datang ke situ, terus entah diapain ya, gue nggak tahu nama istilahnya gitu. Ya intinya kayak didoain lah sama si nenek itu. Didoain gitu sebentar, dan ternyata si Yono, nah Pak kenapa gitu, si Yono tuh bingung. Loh Pak kenapa gitu. Wah, akhirnya bapaknya seneng dong, wah si Yono udah sadar, udah baikan lagi gitu. Akhirnya
Ya si bapaknya terima kasih sama si Mbah itu, sama warga yang ikut bantuin juga. Akhirnya si Yono digendong lagi balik ke rumah. Nah pas di rumah si Yono pun lanjut tidur lagi. Katanya dia itu capek gitu ya. Akhirnya dia tidur lagi. Waktu itu sore hari sekitar jam 5-an. Nah, waktu kejadian kayak gitu, itu ibunya nggak denger gitu. Ibunya tuh lagi nyuci di, nggak tahu lah, mungkin tetangganya yang agak jauh ya. Jadi ibunya nggak denger sama sekali masalah kejadian itu. Dan pas ibunya pulang diceritain gitu kan, ibunya tuh jadi ketakutan juga gitu kan. Nah, pas mau ditanyain, Yon, emang tadi kamu tuh ngapain sih gitu? Kenapa bisa sampai ada kejadian kayak gitu? Kamu tuh tadi ngapain aja? Nah, si Yononya pas ditanya kayak gitu, dia itu udah kayak terlanjur ngantuk dan dia nggak ngejawab apa-apa gitu. Dia cuma tidur aja. Sampai akhirnya itu sekitar jam 9 malam. Jam 9 atau jam 10 ya, udah agak malam. Itu keluarganya si Yono udah mulai tidur ya. Nah si Yono tuh punya adik masih kecil, tapi usianya berapa gue kurang tahu waktu itu. Jadi adiknya tuh masih kecil, cewek. Nah itu udah serumah, itu udah mau istirahat semua. Yono udah tidur dari sore kan, adiknya juga yang kecil udah tidur. Nah bapak ibunya tuh masih ngobrol gitu menjelang tidur kayak gitu. Tiba-tiba rumahnya itu tuh kayak merasa kayak bergetar kayak gitu. Rumahnya itu kayak digoyang-goyang. Cuman gini, beda sama gempa ya. Kalau gempa kan kita nginjek tanah gitu, itu kita merasa goyangnya ya. Kalau itu tuh enggak, tanahnya tuh enggak goyang, jadi cuman rumahnya doang gitu yang goyang. Kayak ada yang ngegoyangin dari luar kayak gitu. Nah, ya di situ bapak ibunya panik kan. Ya Allah, Pak, ini kenapa Pak? Ini rumahnya kenapa? Rumahnya kenapa? Bapaknya langsung keluar. Bapaknya ngambil si Yono, si ibunya ngambil anaknya yang kecil. Akhirnya mereka berempat keluar kan. Dikiranya kan gempa. Tapi pas dilihat, pas mereka udah di luar, itu rumahnya kembali normal lagi gitu. Nggak ada goyangan. Cuman memang ada lampu gantung. Jadi rumahnya Yono waktu itu tuh belum pakai listrik. Pakai listrik cuman terbatas banget ya, karena listriknya itu masih numpang di tetangga. Jadi cuman kayak ditaruh di kayak di ruang tengah sama kamar gitu. Nah sementara mereka itu keluarnya lewat pintu samping. Nah di samping rumah itu tuh masih pakai kayak ceplek gitu, lampu minyak kayak gitu. Nah mereka tuh masih pakai kayak gitu. Nah lampunya itu masih waktu itu, waktu mereka di luar, lampunya tuh masih goyang-goyang kayak gitu. Wah berarti beneran nih rumah tadi goyang-goyang nih gitu. Nah akhirnya setelah ditunggu beberapa menit, kondisinya udah mulai stabil, udah normal. Akhirnya mereka pun kembali masuk. Sementara bapaknya itu tuh masih di luar gitu ya. Bapaknya tuh sambil ngerokok gitu. Dia tuh mulai berpikir gitu ya. Sebenarnya apa yang terjadi hari ini? Kayaknya banyak banget, dari mulai si Yono yang makan tanah kuburan, yang makan belu, sama malam ini rumahnya tuh kayak digoyang-goyang gitu. Nah pas bapaknya lagi ngerokok, tiba-tiba ada satu orang tetangga gitu. Ada satu tetangganya dia yang boleh dibilang masih muda lah. Terus dia nyapa si bapaknya Yono. Mas sendirian aja gitu. Iya nih, saya lagi bingung gitu. Nah, akhirnya bapaknya kan cerita kan. Kalau rumahnya tuh tadi kayak merasa digoyang-goyang gitu. Nah, si anak muda itu, si tandanya itu, dia akhirnya ngebuka cerita gitu. Mas, tadi memang saya tuh melihat sesuatu, ada sesuatu yang aneh. Saya tuh lagi buang air di sana ya. Jadi di dekat rumah Yono kan rumahnya dekat sama kebun. Nah di kebun itu tuh ada kakus itu, kakus tradisional tempat buang air warga di situ ya. Nah waktu itu si pemuda itu lagi buang air dan
dari tempat dia buang air, itu dia nggak sengaja gitu, dia tuh ngelihat ada beberapa sosok. Itu sosok buntalan rusuh, atau yang ya kita kenal dengan nama pocong gitu. Itu tuh lagi nyender di pojokan rumahnya si Yono itu. Dan mereka tuh kayak gini, kayak ngedorong-dorong kayak gitu. Nah, rumahnya Yono kan memang rumah bubuk gitu kan, yang masih dari kayu, bambu kayak gitu. Makanya digoyang-goyang gitu pun rumah itu goyang. Nah, katanya yang si pemuda lihat itu adalah sosok itu tadi, ada beberapa biji itu ya, ngelilingin si rumahnya Yono tadi. Ngedenger kayak gitu, bapaknya tuh makin, dia tuh makin berpikir gitu ya. Ini astagfirullahaladzim gitu, ini sebenarnya apa sih yang terjadi gitu. Bapaknya tuh mulai mikir-mikir. Dan bapaknya tuh sebenarnya udah mulai curiga dengan Yono ya. Apa yang sebenarnya terjadi, apa yang udah Yono lakuin hari itu gitu. Tapi gini, saat mau ditanya, Yononya tuh tidur gitu. Makanya bapaknya tuh bingung, dia tuh kayak tidur, dia tuh emang lagi nyenyak banget, nggak biasanya dia tuh tidur senyenyak itu gitu. Makanya bapaknya mau nanya juga bingung, ya udahlah biarin aja deh, memang mungkin hari ini memang lagi apes gitu ya. Banyak sesuatu yang nggak baik yang terjadi gitu. Akhirnya si pemuda itu pun permisi itu ya, dia pun balik pulang. Dan bapaknya Yono tuh masih di luar gitu ya, dia tuh masih mikir gitu. Sampai akhirnya udah agak malam, sekitar jam 11:30, jam 12 lah. Udah mulai tengah malam kayak gitu. Bapaknya si Yono masuk gitu kan. Nah pas masuk, ngeliat istrinya tuh udah tidur semuanya, sama adiknya Yono yang kecil ya, anak bontotnya itu, sama tidur sama istrinya. Dan di situ tuh bapaknya nggak ngeliat si Yono tuh nggak ada gitu. Tadi harusnya mereka tuh tidur satu ruangan gitu ya, karena kamarnya memang cuma ada satu, jadi mereka tuh tidur bareng di situ. Nah si Yono itu nggak ada. Bapaknya udah coba cari-cari gitu ya ke depan, bapaknya keluar lagi keliling rumah, itu nggak ada. Ke belakang, ke dapur pun nggak ada. Akhirnya ngebangunin istrinya, bu, si Yono kemana ya gitu, kok dia nggak ada gitu kan. Dia Fabit gitu kan, langsung, wah kemana ya Pak, ya saya juga nggak tahu, ibu juga nggak tahu, dari tadi tidur nemenin si dede ini gitu. Akhirnya ibunya pun ikut bangun, ikut nyariin gitu ya. Bapaknya ke depan gitu, coba di kebun kayak gitu dicariin. Ibunya tuh nyari di dalam rumah gitu ya, termasuk di dapur gitu, dicari semuanya. Dan waktu bapaknya lagi di luar, bapaknya itu ngedenger ada jeritan dari dalam rumah gitu ya, dan itu jeritan istrinya gitu. Akhirnya bapaknya lari masuk ke dalam rumah. Di situ dia tuh ngelihat istrinya udah kayak ketakutan gitu ya. Dia tuh ketakutan, shock gitu. Itu lagi berdiri di ruang tengah gitu kan. Bu, kenapa bu, ada apa bu? Mana si Yono itu? Pak, si Yono itu di belakang pak, si Yono di belakang gitu. Akhirnya bapaknya itu kesana lagi, ke belakang, dan lagi-lagi si bapaknya tuh nggak ngelihat si Yono di situ. Si Yono tuh nggak ada. Si Yono tuh tiba-tiba hilang gitu ya. Dan ibunya akhirnya cerita gitu. Si bapaknya di tengah musik kayak gitu ya, nyariin nggak ada gitu. Akhirnya, bu, si Yono tuh nggak ada gitu. Ibu tadi lihatnya di mana gitu. Ibu tadi ngeliatnya di belakang pak gitu. Jadi katanya ibunya itu, dia ketakutan gara-gara dikiranya awalnya sih ngeliat si Yono gitu. Wah si Yono itu ternyata pas diperhatiin lagi, itu ibunya tuh ngelihat ada sesuatu yang aneh di belakang Yono gitu. Nah si Yono itu katanya itu dia kayak pakai kain gitu ya, kayak kain begini, jadi cuman yang kelihatan tuh segininya doang. Dan sosok yang berdiri di belakangnya itu adalah sosok pocong ini.
Jadi si Yono tuh kayak dipeluk sama si sosok itu dari belakang gitu, dan yang kelihatan cuma kepalanya doang. Ya ngelihat kayak gitu, ibunya pun ketakutan, ibunya histeris, dan akhirnya itu tadi ketemu sama bapaknya, dan saat bapaknya kesana ternyata nggak ada. Mereka berdua makin panik. Bapaknya ke tetangga minta tolong, Mas, Mbak minta tolong dong bantuin cariin Yono. Sorry, ada serak. Minta tolong dong bantuin Yono gitu, panggilin warga yang lain buat nyariin si Yono. Si Yono tuh hilang katanya. Udah akhirnya mereka tetangga itu bangunin tetangga yang lain. Akhirnya mereka ngumpul semua di situ. Rame lah malam itu gitu. Dan si Yono pun dicariin sama warga ya. Warga keliling ke kebun segala macem. Ke dalam rumah dicek semuanya udah nggak ada. Ke gudang pun itu nggak ada. Akhirnya keliling warga kan, ke kebun kayak gitu dicariin itu nggak ada. Sampai akhirnya sekitar jam 2 pagi itu ada satu warga yang datang ke situ, ke rumahnya bapaknya Yono. Pak, saya melihat Yono gitu. Wah, di mana mas? Si Yono tuh lagi di kuburan gitu. Wah, bapaknya kaget gitu. Astagfirullahaladzim, beneran mas? Iya beneran. Akhirnya mereka pun sama warga gitu ya, bapaknya Yono sama warga, ibunya tetap di rumah gitu ya, ngejagain anaknya, adiknya si Yono itu. Bapaknya sama warga sekitar situ itu langsung menuju ke arah kuburan. Ini kuburan yang tadi ya, kuburan yang tempat buat makamin yang 2 jenazah tadi. Sampai di kuburan mereka tuh semuanya kaget. Jadi dari kejauhan gitu mereka udah melihat si Yono tuh, dia lagi duduk di samping kuburan yang baru itu, dan dia tuh lagi mainin gelunya gitu. Itu di sana tuh masih ada 3 buah gelu. Itu adalah gelu yang diambil Yono waktu siang tadi, dan si Yono tuh lagi mainin itu gitu. Itu kayak didorong-dorong kayak gitu, kayak orang lagi main kelereng ya. Ya kalau main kelereng gitu kan jari susah ya karena itu gede. Jadi si Yono tuh mainnya kayak didorong, ditabrakin sama bola-bola tanah yang lain gitu. Didorong gitu, dan dia tuh asik sendiri, dia ketawa-tawa sendiri gitu. Jam 2 pagi di tengah kuburan gelap, si Yono sendiri main gituan gitu. Warga pun yang tadi ya dari awal itu berani banget gitu ya datang ke situ. Akhirnya pun mereka pas sampai di pintu kuburan, mereka tuh berhenti gitu. Mereka melihat, mereka cuma ngeliatin doang gitu. Ada ketakutan yang muncul gitu di antara warga, tapi akhirnya bapaknya Yono, ya mungkin karena itu anaknya gitu ya, akhirnya bapaknya Yono dia yang pertama kali masuk ke kuburan dan menuju ke Yono. Posisinya kuburan tempat Yono main gelu itu di tengah persis kuburan, di tengah agak ke kanan gitu. Agak lumayan jauh gitu ya, bapaknya sendirian masuk gitu kan. Akhirnya sampailah di situ gitu, langsung si Yono ya diambil, langsung dipeluk gitu kan, dibawa pulang ke rumah gitu. Tapi kondisinya tuh si Yono pas diangkat, dia tuh masih bengong, dia tuh kayak nggak konsen gitu ya, diangkat cuman diem aja, kadang cuman ketawa-tawa kecil, kayak gitu. Dia tuh kayak bukan Yono yang dikenal sama warga gitu ya. Yono itu termasuk boleh dibilang anak yang agak bandel ya, agak usil gitu ya, dan dia juga banyak omong juga. Makanya malam itu tuh aneh banget melihat kondisi si Yono seperti itu. Selama perjalanan tetap si Yono tuh masih kayak gitu, sampai akhirnya tuh sampai di rumah gitu ya. Pas sampai di rumah, si Yono diturunin di bawah gitu ya, dan digandeng masuk sama bapaknya. Warga masih ramai di situ di luar rumahnya. Nah, waktu digandeng bapaknya masuk ke dalam rumah kan, ibunya tuh langsung histeris gitu ya,
Yon dari mana aja gitu, apa yang terjadi gitu. Yononya tuh masih diem aja ditanya kayak gitu. Dia tuh kayak ngeblank, dia nggak fokus gitu. Dan ya ibunya sih dia cuma meluk gitu doang kan. Dan waktu si Yononya dipeluk sama ibunya dan bapaknya pergi menuju ke kamar, bapaknya tuh kaget banget. Astagfirullahaladzim, sekali lagi dia istighfar. Astagfirullahaladzim. Bapaknya tuh ngeliat Yono lagi tidur di kamar. Pas bapaknya nengok ke sana, jadi pas astagfirullahaladzim gitu, pas istighfar dia tuh kayak agak teriak gitu. Istighfar dia tuh keras banget, sampai ibunya itu kaget gitu. Ibunya nengok gitu kan, nengok ke bapaknya. Kenapa pak gitu? Pas nanya, bu itu si Yono bu di kamar gitu lagi tidur. Bapaknya berbarengan langsung nengok ke Yono yang tadi ya, yang ada di ruang tengah. Dan ternyata pas nengok ke sana, si Yono yang di ruang tengah itu udah nggak ada. Jadi Yono yang asli itu ada di kamar, dia lagi tidur. Dan malam itu juga dibangunin lah sama bapak sama ibunya. Dan waktu itu tetangga yang masih kumpul di depan rumah kan mendengar itu juga. Mereka pun ikut masuk itu semua. Nah si Yono dibangunin gitu, ya Yon bangun gitu. Si Yono bangun gitu, dan waktu itu bangunnya itu normal gitu, kayak orang kaget gitu. Wah kenapa pak, ada apa-apa gitu. Masih ngantuk kan. Dah kamu dari mana aja gitu kan. Wah, aku nggak dari mana-mana pak, orang aku dari tadi tidur gitu, dari sore ngantuk banget. Itu tadi. Jadi malam itu, ini menurut Yono ya, si Yono tuh nggak ngerasa mengalami semua kejadian itu. Si Yono tuh nggak merasa ngalamin makan tanah, nggak ngerasain main di kuburan. Bahkan si Yono tuh gak ngerasain rumahnya kayak digoyang-goyang kayak gitu. Itu semua kejadian malam itu tuh, Yono bilang dia gak ngerasain apa-apa gitu. Yang dia tahu tuh dia cuma tidur. Nah, terus siapa Yono yang satu dia? Nah, itu dia. Yono yang satunya itu mungkin itu adalah jin gitu ya. Jin yang nyaruk jadi Yono gitu ya, dan membuat sesuatu yang sesuatu yang wah gitu, yang bikin orang tuh jadi ketakutan, kayak makan tanah, kayak yang dia dipeluk sama sosok pocong, sama dia tuh tengah malam main di kuburan. Nah itu tuh bukan Yono ternyata. Si Yono ngakunya dia tuh gak ngerasain apa-apa kayak gitu, dan alhamdulillahnya semuanya sehat. Dan di situ Yono cerita, iya pak tadi siang aku emang ngambil kelereng besar dari tanah gitu, maksudnya tuh geluk gitu. Dia tuh ngambil buletan yang di kuburan, itu ngambil 3 biji. Nah dengar kayak gitu, bapaknya langsung nanya, pandai sekarang di mana gitu itunya gitu. Itu di pojokan rumah, ditaruh di sana di luar gitu. Bapaknya langsung keluar, pas ngecek di mana ya, dicariin nggak ada gitu. Si Yono di mana Yon gitu, waktu itu masih rame ya. Si Yono pun keluar, dan di sini pak tadi aku taruh di sini gitu. Dan pas itu di situ, itu belunya itu udah nggak ada gitu, belunya itu udah hilang, entah kemana gue nggak tahu. Yono nggak tahu, bapaknya pun nggak tahu, warga sekitar pun nggak ada yang tahu. Jadi itu masih boleh dibilang kayak jadi sesuatu yang misterius gitu ya. Bahkan Yono pun nggak tahu. Ya, kurang lebih seperti itu ceritanya sih dari Yono. Sebenarnya ada beberapa hal, tapi mungkin gue lupa ya. Jadi itulah yang gue ingat, dan cerita ini gue dapat udah lumayan lama, sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu. Kebetulan gue emang udah lama gak ketemu Yono. Pas suatu malam gak sengaja ya, gue lagi main ke rumah tetangga, dan ternyata si Yono ada di situ. Dan akhirnya kita ngobrol-ngobrol, sampailah kita pada sesi horor gitu ya. Dan
memang gue ingat gitu ya. Pernah ada satu kejadian yang bikin heboh kampung tentang si Yono itu. Akhirnya gue tanya dan dia pun cerita dengan ya cukup detail gitu ya. Akhirnya hari ini itu gue ceritain kembali ke kawan-kawan semua. Semoga kawan-kawan terhibur dengan cerita ini. Gue mohon maaf kalau masih banyak kekurangan gitu ya. Channel Lapak Horor itu channel yang seadanya banget. Semuanya serba seadanya gitu. Ada ini ya udah. Hasilnya pun akan seadanya juga. Yang penting ya niat gue cuman berbagi cerita, entah seram entah nggak seram, itu balik lagi ke kawan-kawan semua. Yang jelas gue ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan yang udah nontonin, udah dengerin cerita-cerita horor di Lapak Horor ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata, ada salah-salah sebut gitu ya, ada sesuatu yang membingungkan dan ya hal-hal yang bikin gak nyaman lainnya. Gue mohon maaf. Sekali lagi terima kasih banyak. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.